Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi pada podcast Konstitu Talk di episode keempat. Bersama saya Nihalunada sebagai moderator dan tentunya dengan rekan kami, dua orang yang sangat hebat dan sangat spektakuler. Yaitu Mbak, siapa Mbak? Mbak Umi ya? Saya Umi Azizitria, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 8. Nama saya Agung Triwicaksono, semester 6, Prodi Hukum Tata Negara. Jadi teman-teman, dua orang ini merupakan orang yang sangat hebat sekali dan mereka sangat membidangi di bidang akademisi dan juga seorang aktivis juga. Mbak Umi ini merupakan seorang debater dan Kak Agung ini merupakan seorang jurnalis, pegiat hukum semua. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan pemuda dalam menghadapi pemilu 2024. Untuk masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi dialog ya, tanya jawab. Kita santai aja pada sore hari ini. Jadi siapa sih pemuda itu menurut Mbak Umi? Kalau boleh aku definisikan nih, hal pemuda itu adalah seseorang yang independensi terhadap apa yang diinginkan dan tahu arah tujuannya mau kemana. Kemudian dia kritis terhadap suatu permasalahan yang ada di sekitarnya serta dia itu memiliki pengetahuan dalam hal apa yang diinginkan serta apa yang akan dituju serta mempunyai privilege yang sangat luas di era sekarang. Menurut Kak Agung? Sebelum jawab pertanyaan itu, mungkin saya mengutip pernyataan dari Bung Karno terlebih dahulu ya. Jadi Bung Karno pernah menyatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru beserta akarnya. Kemudian, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, dari pernyataan Bung Karno ini dapat kita simpulkan bahwa memang peran pemuda itu sangat krusial bagi pembangunan bangsa. Kemudian, melanjutkan pada tahapan definisi, menurut saya pribadi, pemuda adalah sekelompok masyarakat yang berusia muda. Nah, usia mudanya ini di rentang usia berapa? Di rentang usia 16 tahun hingga 30 tahun. Kemudian ketika kita berbicara tentang pemilu, peran pemuda ini sangat penting. Karena apa? Pada tahun 2019, pemilu presiden, daftar pemilih tetap dengan persentase pemuda hanya 30%. Sedangkan pada tahun 2024 ini, persentase pemuda itu mencapai hingga 55%. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan sehingga suara-suara pemuda ini menjadi incaran dari partai politik maupun capres-capres yang ada. Jadi pemuda itu merupakan Gen Z ya, lebih Iya, tepatnya. betul. Menurut Mbak Umi nih, bisa mempetakan nggak poin-poin persiapan yang harus dilakukan oleh pemuda? Kalau apa yang dikatakan Agung tadi ya, berdasarkan data KPU yang udah dirilis, 50% lebih itu diisi oleh anak muda, hak pilihnya itu, maka peran pemuda itu menjadi sangat penting nih hal. Dan dalam hal ini tidak bisa nih untuk diremehkan. Kita bagi pemuda itu harus tahu maunya kemana, apa yang diinginkan, serta karena pada akhirnya kita yang menentukan arah politik kita 5 tahun yang ke depan itu mau kemana. Untuk itu yang disiapkan anak muda itu kayaknya contoh daripada persiapan mental terlebih dahulu. Kalian punya kandidat ataupun delegasi suatu masalah yang sangat kuat nih, kalian harus menentukan apa yang akan diinginkan dan apa yang akan dituju dalam politik pemerintahan kita. Terus kemudian yang kedua adalah pengetahuan kita. Rasanya kita harus do more research sih terhadap apa yang ada di sekarang. Karena banyak sekali kan ya kita ketahui paslon-paslon ataupun calon-calon penduduk pemerintahan itu menggunakan gaya kampanye yang berbeda-beda untuk menggait anak muda. Nah, dengan cara yang berbeda-beda ini, kita harus tahu nih apa yang mau diinginkan, kemudian kita harus teliti visi misi dari setiap pasangan ini apakah selaras dengan tujuan kita sebagai pemuda ataupun selaras dengan tujuan kita sebagai warga negara itu sih, dan kritis terhadap satu hal. Jadi kan emang caranya orang tuh berbeda-beda. Benar banget. Jadi pemuda itu apakah harus berkontribusi di KPPS ataukah buat konten menyuarakan seperti ini seperti itu atau gimana? Sebenarnya kontribusi anak muda itu akan sangat-sangat luas ya. Dia bisa jadi anggota KPPS kalau memang ingin bekerja paruh waktu, artinya ingin berperan dan juga digaji. Tapi apakah ikut berkampanye juga salah ataupun membuat konten salah? Enggak, itu justru benar nih hal. Karena pada akhirnya rakyat yang tidak mengerti akan teredukasi dengan konten-konten kita. Yang terpenting adalah bagi anak muda itu mampu untuk menginventarisir dan mengevaluasi serta mengkritisi apa yang didapatkan ini harus selaras ataupun harus benar-benar valid supaya apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar tertuju pada masyarakat dan tersampaikan pula pada masyarakat. Kemudian kalau ingin yang terpenting dan dasar itu adalah menggunakan hak suaranya sih.
Karena kalau golput itu sama aja sih, mau buat konten 1.000 pun, mau jadi anggota KPPS, tapi kalau pada akhirnya golput ya sama aja, ya nggak sih? Tapi kan sebenarnya hak pilih itu hanya sebuah hak. Apa sih artinya hak gitu? Wah, sebenarnya kalau ngomongin tentang hak itu akan jauh sekali karena di Undang-Undang Dasar kita kan juga mengamini adanya hak yang harus dijamin ya. Maka untuk itu negara aja udah menjamin nih teman-teman. Seharusnya kita juga harus melaksanakan dan amanah tersebut itu harus disampaikan dan dilaksanakan dengan baik. Karena untuk memenangkan pasangan calon nih cukup 1% aja, dan 1% itu bisa ditentukan dari hak suara kalian yang kalian gunakan sih. Terus kan pemuda itu sebagai agen of change ya. Sebagai agen of change itu gimana sih maksudnya? Untuk agen of change sendiri itu pemuda itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencoblosan salah satu paslon. Pemuda memiliki tanggung jawab yang lebih dari itu. Jadi pemuda dalam hal ini agen of change itu memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat, untuk menyadarkan teman-temannya yang mungkin memilih golput, kemudian menyaring dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya hoax dan disinformasi gitu. Kadang kan di TikTok maupun di Instagram itu hanya sebatas 60 detik, 15 detik. Nah, itu banyak sekali misleading information. Nah, maka dari itu pemuda sebagai agent of change itu harus bisa mengedukasi masyarakat bahayanya disinformasi atau hoax ini sendiri. Jadi bagaimana cara kita mengetahui itu hoax atau bukan, dan apakah kita harus menelusuri seluk-beluk sampai latar belakang dari paslon itu sendiri? Kalau kita menemukan informasi ya di TikTok maupun di Instagram ataupun di media sosial yang lain, itu kita tidak boleh untuk menelan mentah-mentah informasi tersebut. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari apakah sumbernya itu valid. Kemudian setelah kita menemukan sumbernya, kita juga tidak bisa untuk menerima bulat-bulat. Kita juga harus mencari-cari informasi tersebut di sumber-sumber yang lain. Dan itu menjadikan kita itu dapat memfilter apakah informasi tersebut itu memang benar ataupun hoax gitu. Terus menurut Mbak Umi, cara kita mengetahui visi dan misi dari satu paslon itu gimana caranya? Kalau mengetahui visi dan misi paslon itu ya, kalau kita lihat sampai saat ini kan pemilu kita ini sangat beragam ya. Ada yang menggunakan cara yang dinamis, ada yang masih menggunakan stagnan itu aja. Nah, untuk mendapatkan visi misi itu sebenarnya nggak hanya bisa didapatkan ataupun hanya bisa dihadiri dan riset satu kali, namun harus berkali-kali kita harus gali informasi itu dan cari tahu informasi yang valid. Contohnya seperti kita hadir dalam forum-forum diskusi yang digunakan ataupun yang diadakan oleh calon-calon paslon, itu juga bisa menjadi salah satu kita untuk memvalidasi nih visi misi yang akan terrealisasi. Karena dengan dialog langsung itu akan lebih kita dapatkan apa yang ingin kita inginkan untuk informasi kita daripada hanya kita menonton di TV aja ataupun kita cari-cari secara dalam berita ataupun di dalam konten-konten yang hanya bersifat 10 detik, 15 detik yang bahkan kita belum tahu nih sebenarnya konten-konten ini tuh didapat dari mana kok bisa sampai ngomongnya seperti itu. Cukup enggak kita hanya mengetahui dari debat? Kalau debat ya, sebenarnya kalau hanya debat yang apalagi yang diadakan oleh KPU sekarang ya, kurang sih menurutku karena lihatlah debat yang diadakan oleh KPU sekarang. Rasanya lucu sekali kalau misal suatu perdebatan harus dijeda dengan iklan misalnya. Padahal kan debat itu kan seharusnya apa yang ada real di dalam keadaan tersebut harus disampaikan gitu. Makanya kalau hanya menerima ataupun menggali informasi di dalam perdebatan yang diadakan oleh KPU kurang sih. Teman-teman harus datang cari sendiri, gali informasi dari forum diskusi ataupun website-website yang diadakan ataupun yang dihadirkan oleh setiap pasangan calon. Itu juga sekarang kan banyak sekali ya propaganda kampanye yang buka website-website yang lebih interaktif. Berarti penting nggak kita itu harus menghadiri sebuah acara yang terbuka, kayak paslon 1 itu membuat dialog terbuka, paslon 2 juga berbicara di depan masyarakat. Apakah kita harus menghadiri acara tersebut untuk mengetahui itu? Kalau misal hadir sempat, itu harus sih, ya nggak sih Bu? Kalau misal kita sempat, ya kita hadiri. Tapi itu bukan merupakan kewajiban salah satu capres maupun cawapres ya. Seperti yang kita tahu, ada juga capres cawapres yang masih aktif gitu menjadi pejabat publik. Nah, kemudian itu memang tidak diwajibkan, tapi itu bakal mempengaruhi besaran suara yang nanti akan mereka terima. Jadi
ya tetap harus ketika kita mempunyai kesempatan ya kita bolehlah untuk Tapi kan hadir. udah ada YouTube bisa Ya ditonton bisa kan. juga lewat media yang sudah digitalisasi juga bisa. Terus nih pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu. Apakah boleh pemerintah itu ikut cawe-cawe kayak gitu? Dan juga apakah kita boleh ikut pemerintah atau ikut kiai dalam memilih suatu suara? Perkara cawe-cawe dulu ya. Untuk cawe-cawe, selama cawe-cawenya itu tidak melakukan black campaign, kemudian cawe-cawenya itu tidak melanggar konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, itu masih dibolehkan sih. Tapi seperti yang kita ketahui, bahwa ada BLT maupun bansos yang ditempeli stiker salah satu paslon. Nah, menurut saya itu kurang tepat sih. Cawe-cawenya itu terlalu menabrak konstitusi. Karena apa? Karena memang BLT dan bansos itu didanai oleh APBN dan itu bukan merupakan dana untuk pencalonan gitu, bukan ditujukan untuk salah satu capres tertentu. Kemudian berkaitan tentang apakah kita boleh untuk mengikuti arahan ataupun ajakan dari orang-orang lain gitu ya. Menurut saya lebih baik jangan sih. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pencoblosan salah satu capres didasarkan dengan ajakan itu nantinya akan menimbulkan dua potensi. Yang pertama itu potensi visi misinya tidak sama dengan kita. Jadi visi misi yang mengajak kita dengan visi misi kita sendiri itu bakalan tidak selalu match gitu, tidak selalu sama. Kemudian juga ada potensi manipulasi. Jadi ketika suara kita ikutkan kepada orang yang ngajak kita itu nantinya suara kita itu akan dimanipulasi gitu. Berarti masa kita harus istikharah? Gitu. Wah, gimana tuh Mbak Umi tentang istiqoroh? Oh, pendapatku sendiri ya, aku agak bersinggungan sih sama Agung. Karena menurutku cawe-cawe itu sama sih. Cawe-cawe itu boleh. Tapi kalau misal kita menduduki hal-hal yang strategis, salah satunya sebagai pejabat pemerintahan, rasanya itu malah tidak etis. Karena sebagai pejabat pemerintah itu harus netral, harus benar-benar netral. Kita harus posisikan diri sebagai seseorang yang benar-benar tidak mempunyai pengaruh. Sedangkan kalau kita menduduki pejabat pemerintahan, kita mempunyai pengaruh yang besar loh untuk mempengaruhi masyarakat dan rakyat itu sendiri. Kemudian apakah kita boleh ikut-ikutan? Boleh-boleh aja sih. Kita juga di dalam kehidupan itu kita mempunyai role model yang harus kita tuju gitu kan. Ataupun kita mempunyai role model yang harus kita contoh. Tapi pada akhirnya karena kita sebagai generasi pemuda, selama kita ikut-ikutan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun kemauan kita, itu tetap ikuti saja nggak apa-apa. Tapi yang pada akhirnya jangan sampai hanya karena gara-gara ikutan teman-teman itu mendiskreditkan ataupun mengeliminasi apa yang diinginkan. Tetap utamakan apa yang diinginkan, cari tujuan visi misi setiap pasangan calon yang sesuai dengan visi misi arah-arah pemuda dan juga arah masyarakat Indonesia ke depannya sih. Kalau misalnya ikut tren seperti contohnya rugi dong. Nah, itu boleh nggak sih? Tetap kembali kepada kepada hoax tadi ya. Ketika memang tren rugi dong atau tren-tren lain yang ada di TikTok itu berisi ujaran kebencian, berisi hoax, itu lebih baik kita hindari. Tapi jika tren-trennya masih sebatas lucu-lucuan, sebatas komedi dan tidak menyudutkan salah satu capres maupun cawapres, itu masih dibolehkan. Kalau tapi kan banyak udah yang kayak mengolok-ngolok antar satu paslon dan paslon lain. Tapi dan itu nggak dihukum. Boleh dan tidak bolehnya itu diukur dari mananya gitu loh. Kebolehan maupun ketidakbolehan itu ketika memang kita melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi memang di dalam peraturan perundang-undangan kita tidak boleh melakukan ujaran kebencian, kita tidak boleh melakukan penyebar luasan hoax yang tidak benar kepastiannya itu. Berarti lebih ke hoax. Lebih ke hoaxnya sih. Dan ujaran kebencian itu juga dilarang kan. Kalau menurut Mbak Umi tentang data survei sehingga banyak masyarakat yang digiring dengan survei ini itu. Nah, itu kita melihat survei seakan kita tuh mau ngikut yang paling banyak. Nah, itu boleh nggak? Kalau hanya didasarkan survei, terlalu remeh nggak sih? 5 tahun ke depan hanya didasarkan survei yang kita nggak tahu batu ujinya itu dari mana, hasil dari surveinya itu dari mana. Kalau menurutku ikut survei boleh, tapi jangan lupa untuk memvalidasi hasil survei tersebut. Cari apakah benar survei yang dihasilkan itu memang benar-benar benar gitu ya. Dalam tanda kutip tidak ada
tidak ada yang dieliminasi batu ujinya, kemudian benar-benar valid batu ujinya. Terus kemudian jangan sampai sebagai pemuda itu hanya melihat dari survei aja, karena kita loh yang menjadi penentu, sehingga jangan mau ditentukan tapi kita yang menentukan itu sih. Terus menurut Mbak Umi bagaimana cara mengatasi kecurangan dalam pemilu? Kalau kita mengacu pada ada nih teori hukum Michal tentang Lawrence and Friedman, efektivitas penegakan hukum itu bisa kita tinjau dari legal culture, legal structure, dan legal substantia. Kalau dari dasar nih, karena kita negara Indonesia adalah negara hukum, perbaiki dulu deh hukumnya. Jangan sampai hukum yang dihadirkan dalam pemilihan umum itu memberikan gerbang yang selebar-lebarnya untuk terjadi kecurangan itu sendiri. Kemudian dari petugas pemilunya juga, rasanya kita perlu ya untuk mengeliminasi ataupun mengevaluasi lebih lanjut orang-orang yang hadir ataupun orang-orang yang menyelenggarakan pemilihan umum itu memang benar-benar kredibilitas dan juga mampu untuk menjalankan pemilihan umum tersebut. Kemudian kita nih dalam hal legal culture-nya nih, budayanya yang menjadi salah satu peran pemuda yang bisa masuk nih, perbaiki budaya kita. Contohnya seperti tidak mau untuk menerima uang dari partai-partai misalnya, ataupun mengubah arah politik kita sebagai arah politik yang lebih fun, yang lebih menghargai perbedaan, menghargai satu sama lain. Itu akan menjadi hal-hal yang lebih impactful sih daripada cuman ngomong doang gitu. Kalau menurut Kak Agung gimana? Saya banyak setuju ya sama Mbak Umi. Kenapa? Karena memang ketika kita mendapatkan beberapa misal uang dari salah satu calon, itu lebih baik dikembalikan aja, jangan diterima. Karena apa? Karena tidak senilai gitu. Uang misal 500.000, kita bandingkan dengan 5 tahun ke depan, kita menggadaikan masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan dengan uang 500.000. Uang 500.000 itu hanya bertahan mungkin 2 minggu. Sedangkan 5 tahun ke depan ketika kita memilih pemimpin yang salah, itu akan berakibat fatal pada pembangunan Indonesia gitu. Misal banyak mengakibatkan kayak pajaknya dinaikkan, kemudian subsidinya dicabut segala macam. Nah, itu kan lumayan fatal. Jadi kita harus tetap membangun, pertama nalar yang kritis, kedua itu kita juga harus dapat memilah mana sih capres yang menurut kita itu sesuai dengan visi misi dan dapat membangun Indonesia ke depannya selama 5 tahun. Tapi kan kita sebagai mahasiswa tentu kita sudah tahu hukum itu. Kalau sogokan itu nggak boleh. Apalagi kita di Universitas Islam. Gitu. Kita sudah tahu bahwa itu riswah itu nggak boleh. Tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat? Soalnya sulit banget. Gimana Mbak Umi? Kalau dari kulturnya Indonesia itu kan ada yang terlalu fanatik terhadap suatu paslon, bahkan itu terjadi di pemilihan desa ya. Dan ada yang juga netral-netral aja. Nah, tugas pemuda kita apa ya? Kita bertindak sebagai yang netral dong. Dalam hal ini kita bisa loh memanfaatkan apa yang kita punya, kita bisa loh memanfaatkan impact yang kita punya, contohnya menggunakan media sosial dengan baik, dan kemudian memberikan edukasi tentang bersihnya pemilihan umum itu didasarkan pada sikap kita sebagai hak pemilih yang membawa hak pemilih itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan aksi nyata, contohnya dengan tidak menggiring politik kita terhadap politik-politik yang kotor. Contohnya mengambil uang partai-partai itu sendiri. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah gunakan privilege kita dan gunakan aksi nyata kita sebagai bentuk solidaritas kita dan bentuk kesadaran kita terhadap politik yang baik itu ada politik yang bersih, bukan dinaungi suatu kepentingan tertentu. Menurut Agung sendiri? Sama, saya juga banyak setuju dengan Mbak Umi. Jadi kita memang jangan sampai ya teman-teman, itu menggadaikan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan kepada beberapa bantuan-bantuan yang sifatnya itu hanya bersifat sementara. Kita harus bisa melihat kalau dari visi misi. Jadi visi misi sendiri itu memang terdapat dalam pasal 10 Peraturan PKPU nomor 19 tahun 2023. Dinyatakan bahwa setiap capres itu diharuskan menyetorkan visi misi. Nah, kita bisa baca loh visi misi itu, di mana visi misi itu kita dapat menentukan arah dan tujuan dari kebijakan masing-masing capres itu kemana, dia mau bangun apa, dia mau jalan kemana, itu kita dapat melihat gitu. Selain itu kita juga dapat melihat track record ya teman-teman, dari masing-masing capres. Track recordnya ketika membangun, kan di masing-masing capres-cawapres ini, ketiga-tiganya itu pernah menjadi pejabat publik semua. Nah, kita juga bisa menilai apakah memang
senada ataupun mereka berintegritas untuk memang membangun Indonesia. Nah, jadi jangan didasarkan kepada bantuan-bantuan yang sifatnya sementara, teman-teman. Tapi kadang orang awam itu nggak memandang visi dan misi, bahkan mereka fanatik terhadap paslonnya. Itu gimana? Sikap fanatik dalam diri mereka boleh nggak? Kalau sikap fanatik sendiri itu lebih baik dihilangkan ya, teman-teman. Karena sikap fanatik ini bakal menutup mata kita terhadap kebenaran gitu. Jadi yang seharusnya kita melihat bahwa misal ada salah satu capres yang isinya kebohongan. Nah, kita melihat kebohongan itu nanti akan menjadi kebenaran jika kita memang memiliki sifat fanatik di dalam diri kita. Maka seharusnya sikap fanatik ini mulai dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan riset. Lakukan riset terhadap masing-masing bakal capres maupun cawapres gitu. Itu sih. Kalau menurut Mbak Umi, fanatik itu ada batasnya atau gimana? Kalau fanatik itu sebenarnya tergantung pada diri kita sih. Tapi yang jelas menurutku, fanatik boleh dilakukan asal kalian sudah memvalidasi, sudah mengkritisi, dan juga sudah mengeksekusi hal-hal yang harus kalian dapatkan. Misal kalian cari tahu, gali dulu. Kalian mau fanatik ke misal calon paslon A. Gali dulu apakah sesuai dengan apa yang kalian harapkan, apakah sesuai visi misinya, atau apakah sesuai dengan kredibilitas yang kalian inginkan untuk menduduki suatu jabatan tersebut. Kalau tidak sesuai, rasaku jangan fanatik dulu deh. Daripada kalian menggadaikan nasib 5 tahun ke depan hanya gara-gara sikap fanatik kalian gitu sih. Oke, terakhir pesan dan kesimpulan pada episode kali ini. Ini dari saya dulu ya. Sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, kita harus mengembangkan kemampuan analisis yang logis dan kemampuan berpikir kritis. Karena apa? Dalam pemilu ini, kita menentukan hak suara kita itu jatuh kepada pasangan yang mana. Dan pasangan ini nanti akan menjadi pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Nah, tak kalah pentingnya, selain kita membangun dan mengembangkan kemampuan terhadap memilih pasangan, kita juga harus menjaga toleransi maupun kerukunan. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa pemilu ini juga seringkali menjadi momok untuk memecah persatuan di antara kita dan saudara-saudara kita. Itu sih. Kalau dari aku sendiri, berdasarkan data yang KPU berikan nih teman-teman pemuda, kalian harus dengar 50% lebih suara yang akan dihadirkan dalam pemilihan itu umum itu berdasarkan dari suara pemuda. Artinya, sampai detik ini, teman-teman harus sadar bahwa keberadaan pemuda itu sangat penting. Dan kepentingan ini harus didasarkan pada aspek-aspek kritis kalian dan juga bagaimana teman-teman validasi seluruh sumber-sumber yang propagandanya sampai saat ini tidak bisa dihentikan. Artinya derasnya media digital, teman-teman harus bisa mengeksekusi dan menginventarisir dengan baik mana yang valid dan juga mana yang hoax. Karena kita ini pemuda nih, Nihal, merupakan penentu arah 5 tahun ke depan. Karena kita penentu, jangan sampai kita mau ditentukan, tapi kita yang menentukan. Itu sih Nihal. Wah, jawabannya sangat menarik dan sangat kuat sekali karena ini dari Prodi Hukum Tata Negara ya. Waduh, udah tentu sangat hebat sekali teman-teman. Jadi pada episode kali ini apabila terdapat kritik dan saran silahkan langsung kunjungi di IG Psikologis FSH Winsa dan jangan lupa subscribe YouTube channel Psikologis FSH Winsa. Saya Nihalunada, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.